Boni sekalian, jumpa lagi di Paradigma Boni Hargens. Salam waras, salam Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui, belum lama ini Deddy Mulyadi, mantan calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjadi kontroversi yang cukup serius. Pernyataan beliau tentang ibu kota negara yang baru, ibu kota Nusantara, yang kemudian menyerempet sampai ke isu SARA berkaitan dengan tuduhan adanya tindakan rasis dengan menggunakan kata-kata yang cukup kasar. Ya. Dan saat yang sama, ini menarik sekali, di media sosial kemudian muncul ini letupan-letupan kecil yang menurut kami ini sesuatu yang sangat serius. Salah satu tayangan TikTok menampilkan wacana pembubaran Partai Keadilan Sejahtera. Mungkin ini hanya semacam gelindingan perasaan saja, kegelisahan yang kemudian mencari bentuk dan muncullah wacana itu. Tetapi bagi kami ini satu hal yang sangat serius dan sangat fundamental sehingga perlu diskusi secara mendalam. Apakah PKS harus dibubarkan? Kenapa? Dan apa kira-kira dasar-dasar hukum yang bisa membawa kita pada kemungkinan pembubaran itu? Di studio telah hadir, tidak asing lagi, di sebelah kiri saya ada Mas Guntur Romli. Beliau intelektual muda dari Nahdlatul Ulama. Kita kenal juga sebagai aktivis. Ya, banyak kita kenal juga sebagai pegiat media sosial. Ini media sosialnya followernya begitu banyak, luar biasa. Di sebelah sana ada pengurus KNPI Anissa yang juga sempat bekerja di kantor staf khusus Presiden. Kemudian ada senior yang cukup mendalami isu-isu seputar terorisme, radikalisme dan sebagainya, dan pengalaman banyak di luar negeri. Ada Pak Sudi Ahmad. Lalu di sebelah kanan saya ada peneliti, dosen, ya, pemerhati sosial, Kang Dr. Asep Kususanto. Beliau ini juga sangat berpengalaman di dalam menggali, mendalami, mengobservasi isu-isu seputar pergolakan-pergolakan sosial di Republik ini. Ya, termasuk di dalamnya adalah persoalan rasisme, diskriminasi, integrasi sosial, radikalisme dan sebagainya. Ya, dan ada rekan saya Ayu. Ya, yuk kita kasih kesempatan pertama kepada Mas Guntur Romli. Ya, kira-kira bagaimana menyikapi fenomena Deddy Mulyadi ini? Kok bisa sampai di media sosial tuh muncul itu wacana pembubaran PKS? Iya, terima kasih Bung Boni. Jadi persoalan Deddy Mulyadi ini kan sebenarnya tidak hanya soal penolakan terhadap ibu kota negara baru, tapi ini soal ancaman kepada negeri kita, kepada Indonesia, ancaman kepada keutuhan kita sebagai bangsa. Pertama yang jelas bahwa lontaran hinaan kebencian dia itu kan berbasis kepada rasisme, pada isu SARA. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Dan kita melihat dan kita mendukung kehormatan, kemarahan saudara-saudara kita di Kalimantan untuk membela kehormatan mereka itu adalah hal yang layak. Ya kan? Karena kan manusia kan tanpa kehormatan itu kan bukan seperti manusia, itu yang mereka sekarang perjuangkan. Yang kedua, Bung Boni, kalau kita melihat ada jejak-jejak ormas terlarang di Deddy Mulyadi. Ini yang menurut saya yang paling penting. Kita bisa masuk ke situ, nanti kita akan bicara soal PKS ya, tapi kita masuk dulu yang bahwa ini nggak hanya soal seorang oposan yang bicara berbeda dengan pemerintah, tidak, bukan itu. Tapi ini kaitan yang lebih berbahaya. Kalau kita melihat bahwa ketika Deddy Mulyadi itu mengutarakan di konferensi pers, dia tidak hanya sendiri. Dia bersama sekelompok orang yang kalau kita identifikasi, itu mereka itu terlibat dengan Hizbut Tahrir, dengan HTI. Ya. Di situ ada yang namanya Ahmad Khosinuddin. Dia dulu Direktur Pusat Bantuan Hukum untuk Hizbut Tahrir Indonesia, yang kemudian dibubarkan tahun 2017. Setelah HTI dibubarkan, dia mendirikan namanya LBH Pelita Umat. Orang ini pernah ditangkap oleh Mabes Polri karena menyebarkan tulisan ejekan, serangan kepada pemerintah, kepada Pancasila. Tapi dia itu licik menggunakan nama samaran, Nasruddin Hoja ya.
dan pernah ditangkap, kemudian dilepas. Saya nggak tahu kenapa dia dilepas. Kemudian juga di situ ada beberapa tokoh yang terlibat semua dengan Hizbut Tahrir. Ada Wisnu, siapa namanya itu juga. Kemudian juga ada ada berapa 2-3 lah. Tapi intinya kelompok ini memang adalah terlibat dari Hizbut Tahrir Indonesia. Yang tujuannya kalau kita baca secara mendetail, itu kan yang soal Edi Mulyadi itu kan hanya yang benar-benar menampar masyarakat Kalimantan yang langsung ada reaksi. Tapi kalau kita baca komentar orang-orang di sekeliling dia waktu konferensi pers itu jelas ganti sistem, ya kan. Kemudian sistem syariah, sistem khilafah itu jelas sekali dalam konferensi pers itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika Edi Mulyadi yang notabene mantan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera PKS berkumpul dengan kelompok-kelompok Hizbut Tahrir yang jelas dibubarkan, terlarang. Kemudian di situ ada Zamkhan yang ngomong monyet, dia adalah pembela dari Rizik Syihab, ya, dan itu kaitannya juga dengan FPI. Nah, kita bisa memperlebar ini persoalan sekarang ini bahwa kita akan melihat dan bisa mengusut kaitan antara Edi Mulyadi yang jelas sekali, ya, ada pembelaan dari Tifatul Sembiring sebagai tokoh PKS, ya, terhadap Edi Mulyadi dengan ormas-ormas yang terlarang. Kita dulu sering bicara soal pembubaran HTI, pembubaran FPI sebelum dibubarkan. Dan kemudian terbukti. Kemudian terbukti. HTI 2017, FPI 2020. Itu. Ini soal bagaimana kita membangun bukti saja. Betul. Bahwa kalau selama ini kita bicara bahwa ini ormas jelas berbahaya, Gus Dur bilang sudah bubarkan sejak lama, kemudian terbukti, kemudian sekarang pengadilan Munarman terbukti bahwa dia terlibat dengan organisasi teroris, dengan ISIS, dan juga di situ. Nah, kita bisa bertanya, apakah desakan pembubaran PKS juga terlibat, ya, terkait juga dengan ormas-ormas terlarang ini? Nah, itu yang menurut saya bisa kita perbincangkan ke depan. Luar biasa, Mas Guntur. Ini saya cerita pengalaman. Ya. Saya kebetulan ada di salah satu bandara internasional di Timur Tengah waktu itu. Lalu tiba-tiba ada orang Indonesia datang ke saya, dan akhirnya kami terlibat ngobrol nih, kan, Mas. Banyak kita ngobrol. Ujung-ujung dia bertanya satu hal. Dia bilang, "Abang kan peneliti. Apakah benar, Bang, PKS itu punya 2 anggaran dasar? Satu yang diserahkan ke negara, satu lagi yang disembunyikan." Ini saya baru tahu dari Anda, saya baru dengar nih. Tapi sejak itu kepala saya itu mulai terus berpikir, apakah benar? Lalu saya tiba di Jakarta, saya coba mengontak salah satu kawan saya yang dekat sekali dengan PKS. Beliau seorang akademisi yang punya reputasi. Saya bertanya apakah betul PKS punya 2 anggaran dasar atau tidak. Dia tidak menjawab. Dia hanya tersenyum, dan bagi saya sampai hari ini senyuman itu sebuah tanda tanya besar. Itu kira-kira gimana itu, Mas Guntur? Ya, kalau kita melihat sendiri Hizbut Tahrir itu, kita bandingkanlah dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu kan adalah organisasi internasional dan jelas mereka memiliki 2 anggaran dasar, ya. Ketika mereka mendaftarkan sebagai ormas, mereka menggunakan undang-undang yang disesuaikan dengan undang-undang ormas di Indonesia. Ya. Tapi sebenarnya Hizbut Tahrir itu tidak mengakui yang namanya nation state, itu nggak mengakui. Indonesia nggak mengakui karena ini ada sistem khilafah yang secara internasional. Yang diakui oleh mereka adalah ada ADART internasional. Nah, PKS, ya, saya juga mendapatkan informasi yang sama, seorang peneliti dari terorisme, dan juga pernah juga dilihatkan kepada saya naskahnya itu dalam bahasa Arab, cuma saya tidak menyimpan, bahwa memang ini adalah partai yang memiliki kaitan dengan hubungan dengan Partai Ikhwanul Muslimin Internasional. Itu yang setahu saya yang sempat saya baca, ya. Yaitu soal bukti soal apa itu saya kira negara punya lah untuk mencari. Dulu juga kita nggak bisa membuktikan antara FPI dengan terorisme. Sejak dulu tapi kita tahu bahwa ini ada kaitan. Kemudian setelah itu baru ada terungkap bukti itu. Nah, sekarang ini yang perlu diungkap, Bung Bon, ini tugas Anda menurut saya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum akrab dengan istilah-istilah gerakan-gerakan politik di dalam dunia Islam, ini saya perlu beritahu sedikit, nanti ditambah Mas Guntur. Ikhwanul Muslimin itu sebetulnya sebuah gerakan persaudaraan Islam yang muncul pertama kali di Mesir sekitar tahun 1920-an, persisnya 1928, oleh seorang bekas guru ngaji Al Hasan Al Banna. Jadi
kalau salah, nggak Ya. salah. Ya. Dan kemudian Ikhwanul Muslimin ini kemudian menjadi gerakan politik dan itu meresahkan bagi pemerintah Iya. Mesir ketika itu sampai akhirnya pimpinannya dibunuh oleh Presiden saya lupa persis. Tapi ya, intinya bahwa tokoh Ikhwanul Muslimin kemudian dianggap sebagai gangguan bagi demokrasi Iya, Mesir. iya, iya. Dan hari ini pun ada pendapat yang mengatakan Indonesia, terutama Partai Keadilan Sejahtera, itu satu wadah yang menampung gerakan dan paham bahwa Ikhwanul Muslimin ini. Dan saat yang sama kita tahu bahwa transnational ideologi seperti Wahhabisme, Salafisme itu semua masuk ke Indonesia dan semua orang melihat mereka mengalami institusionalisasi dalam organisasi-organisasi politik, mungkin juga mengarah ke PKS. Nah, kita coba bertanya dulu ke Pak Sudi Ahmad. Ini beliau lama di Timur Tengah, punya pengalaman banyak, bergaul, bahkan pernah ikut berjumpa dengan banyak aktivis Islam politik di Timur Tengah ya. Iya. Ya, bagaimana pengalaman Pak? Jadi begini, sebelum kita berbicara bagaimana mereka ada di Indonesia, seperti Ikhwanul Muslimin itu telah dilarang di Mesir. Nah, terus juga termasuk di Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin dilarang, dianggap teroris. Terus yang kedua Hizbut Tahrir. Ya. Hizbut Tahrir, saya belum bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir itu sumbernya adalah di Jordan. Saya masih ingat diskusi dengan kawan-kawan yang di Jordan dulu tahun 2003. Yes. Saya ditanya, kenapa Indonesia ini sekarang saya lihat Hizbut Tahrir makin besar, kenapa didiamkan? Akhirnya kami berpikir, kita jawab bahwa kita belum punya undang-undang yang untuk bagaimana membubarkan mereka itu. Nah, setelah perkembangan akhir itu bahwa Hizbut Tahrir Indonesia semakin berkembang, nah kita sampaikanlah kepada pimpinan-pimpinan yang berkuasa di Indonesia bahwa hal ini akan berbahaya. Karena di negara asalnya pun dilarang, kok kita didiamkan saja. Nah, pada tahun kemarin baru dibubarkan, ya 2017 ya. 2017. Nah, itu saya merasa sangat senang sekali. Karena apa yang kita alami dari 2003, pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan itu bahwa Hizbut Tahrir yang ada di Jordan itu intinya dari situ. Itu pendirinya ada orang Palestina dulunya itu. Jadi karena penduduk dari Jordan itu 60% adalah keturunan Palestina. Palestina ya. Nah, itu saya amati terus setiap mereka yang dari Timur Tengah datang ke Indonesia, datang ke Mesir dan sebagainya, saya tanyakan, Anda ini dari kelompok mana, kelompok mana? Nah, itu bisa kelihatan, termasuk dari yang ada di Palestina tadi itu. Nah, kaitannya juga dengan PKS, dulu Partai Keadilan. Ini juga sama kerjasamanya dengan beberapa negara yang ada di Timur Tengah, khususnya di Turki. Itu ada hampir sama dengan itu, karena pernah ini juga, dan di Jordan juga ada. Karena kami sendiri dulu pernah mengantar kepada kelompok-kelompok mereka itu, ternyata pertemuan khusus ya kita tahu. Nah, itulah yang bahayanya dari kelompok itu yang jadi masalah kan, bagaimana kita memanage, mengurangi dari kegiatan mereka sudah masuk ke Indonesia seperti itu tadi yang saya sebutkan dengan Pak Boni tadi, Salafi, Wahabi dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang kita perlu lebih dalami lagi, karena mereka ini ditampaknya meskipun diubarin, tapi di dalam bawah tetap akan berjalan terus. Ya, ini sebetulnya kan salah satu pertanyaan juga Pak Ketua, Pak Haji ya. Misalnya dengan peristiwa besar di yang dikenal sebagai Arab Spring, yang musim semi Arab yang dimulai di Tunisia 2010, gelombang demokratisasi yang begitu meluas di Timur Tengah, dan orang kemudian semua optimis bahwa ini Timur Tengah mengalami demokratisasi yang luar biasa. Tetapi di tengah optimisme itu lalu muncul kecurigaan dan juga keresahan bahwa di balik gelombang gerakan demokratisasi yang berbasis digital itu ya, bagaimana peristiwa seorang pemuda di Tunisia itu kemudian memicu simpati di seluruh kawasan, ada kelompok di balik itu yang justru memanfaatkan situasi untuk memperjuangkan kepentingan khilafah misalnya, atau kepentingan politik yang sebetulnya anti demokrasi.
Dan inilah juga yang menjadi kecurigaan kita di Republik ini ketika demokrasi dijadikan kuda Troya. Pemilu dijadikan sebagai kuda Troya. Jadi seakan-akan atas nama kebebasan demokrasi, semua orang menuntut kebebasan, menuntut presidensial threshold 0% supaya bisa merebut momentum dan mengambil kekuasaan dan ujungnya adalah mengganti dasar negara. Kan ini sebenarnya kecurigaan besar kita. Mungkin kita minta tambahan lanjut dari Pak Guntur Romli ya soal misalnya kebangkitan besar kelompok Erdogan di Turki, terus kemudian juga beberapa titik di Timur Tengah. Apakah ini menambah simpati, apalagi Taliban juga sudah menguasai Afghanistan ya? Apakah ini juga ada korelasinya dengan menguatnya kelompok radikal dan juga menyusup begitu dalam mereka ke dalam partai-partai politik di Indonesia ke depan bagaimana? Kayaknya menarik ini Bung Boni. Bu Anda tadi menyebut soal musim semi Arab ya, yang tahun 2010 yang dari Tunisia, dan memang di situ ada gelombang Islam politik yang menunggangi. Ya ketika katakanlah para tokoh-tokoh yang yang tiran yang sudah tidak didukung oleh rakyatnya dan mereka jatuh, ternyata yang menjadi itu ada kelompok-kelompok Islam politik ya. Islam contohnya seperti di Tunisia, kemudian juga kemudian di Mesir ya kan. Tapi pada akhirnya mereka itu mengulangi kesalahan. Seperti misalnya di Mesir, ketika sayap politiknya Ikhwan Muslimin mendirikan sebuah partai namanya Hizbul Adalah, Partai Keadilan, mereka ternyata bekerjasama dengan kelompok-kelompok luar, dengan Hamas ya, dengan kelompok teroris, dan itu terbukti semua di pengadilan. Sampai saat ini Ikhwanul Muslimin dan sayap politik dari Ikhwan Muslimin, Partai Keadilan di Mesir itu kan dilarang. Dan ketua-ketuanya masuk penjara, ada yang dihukum mati, ada yang dihukum seumur hidup dan sebagainya. Karena terbukti bahwa mereka itu merongrong negara Republik Mesir ya. Dan ini yang juga menjadi jawaban kenapa Ikhwan Muslimin itu dilarang di Mesir, dilarang di Saudi, dilarang di Emirat Arab, termasuk sebelumnya adalah Hizbut Tahrir. Nah ini yang sebenarnya kita tidak inginkan yang terjadi di Indonesia. Indonesia ini menurut saya itu ada keistimewaan sendiri, dilindungi oleh Tuhan ya. Menurut saya, ketika kita kan jauh reformasi tahun 98. Dan juga ada kelompok-kelompok ya yang Islam politik yang juga masuk waktu Partai Keadilan ingin memasukkan 7 kata Piagam Jakarta tentang syariat Islam dan sebagainya. Tapi kan semua tertolak. Nah, yang menarik ketika Anda menyebut Taliban. Nah, ketika katakanlah kembalinya katakanlah kekuatan seperti misalnya Sisi, ya Jenderal Sisi di Mesir membalikkan, kemudian di Tunisia juga berbalik politik sekarang. Ini kubu Islam politik tuh semakin jatuh, apalagi dengan ISIS yang semakin jatuh. Nah, mereka ada nafas baru ketika Taliban berkuasa di Afghanistan. Nah, ini inspirasi baru dan ini euforia dan kita perlu waspadai bahwa dengan naiknya Taliban, semua katakanlah kubu Islam politik ya, baik itu yang namanya teroris ataupun juga yang masuk ke partai politik, mereka mengatakan mimpi negara Islam ternyata belum mati, belum usai dengan naiknya Taliban. Nah, ini yang perlu kita antisipasi ya. Nah, tapi ini di Indonesia sebetulnya yang mempelopori upaya mewujudkan mimpi itu selain Hizbut Tahrir misalnya atau Front Pembela Islam. Front Pembela Islam sendiri teman-teman dulu kita kenal sebagai sebetulnya hanya laskar-laskar yang menggunakan cara-cara kekerasan, ya tujuan ekonomis saja, menggerebek kafe orang. Tapi kemudian setelah terutama 2004 ke sini dia mengalami politisasi yang cukup serius sehingga akhirnya menjadi organisasi yang politis dan juga relatif ideologis. Dan pertanyaan saya itu Mas Guntur, kira-kira kalau misalnya dalam konteks wacana pembubaran PKS ini, di mana persis posisi PKS dalam gerakan mewujudkan mimpi negara Islam ini? Kalau saya lihat PKS itu kan selalu mengaku sebagai kelanjutan dari sejarah Ikhwan Muslimin di Mesir. Dan kalau kita bicara soal Ikhwan Muslimin di Mesir ya, itu pertama Perdana Menteri yang mereka bunuh namanya itu Nokrashi. Nokrashi itu orang Perdana Menteri yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ada foto-fotonya kalau kita bicara soal relasi antara hubungan Indonesia dengan Mesir saat itu. Kemudian balas dendam, ya, yang pemimpin dari Ikhwan Muslimin Hasan Banna juga ditembak. Nah, dan ini benturan antara Ikhwan Muslimin dengan pemerintah, dengan penguasa itu luar biasa. Mulai dari zaman katakanlah dari sejak Nokrashi, kemudian zamannya
Muhammad Najib, presiden pertama Mesir, kemudian Gamal Abdel Nasir, kemudian dengan Anwar Sadat, Husni Mubarak, dan sebagainya sampai saat ini, itu sejarah yang berdarah-darah Ikhwan Muslimin yang ada di Mesir. Nah, kita lihat bagaimana mungkin sebuah katakanlah kelompok yang sudah dianggap sebagai kejahatan, kemudian berbahaya bagi suatu negara, tapi di Indonesia itu kok diberikan tempat, malah diberikan tempat yang terhormat, dikasih gaji oleh rakyat ya dengan menjadi partai politik. Dan berkali-kali juga melakukan pembangkangan terakhir tentang RUU TPKS ya yang semuanya setuju kecuali PKS ya kan, pidana terhadap kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual. Kemudian terakhir juga tentang ibu kota negara baru yang semua fraksi setuju kecuali PKS. Nah, ini kan kita lihat bahwa ini bicara soal bagaimana pembangkangan mereka dalam secara politik. Korupsi. Nggak ada yang namanya presiden, ketua partai yang ditangkap di kantor partainya kecuali PKS, namanya Lutfi Hasan Ishak gitu. Dan ini kita bicara soal korupsi. Nah, apalagi bicara soal misalnya undang-undang ormas yang tidak setuju pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Lagi-lagi PKS. Nah, ini kita sudah mencatat nih beberapa hal-hal yang perlu kita presidennya, dan kita tahu bahwa ada undang-undang soal klausul pembubaran partai ya, itu melalui Mahkamah Konstitusi, dan ada juga pasal-pasalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 45, membahayakan keselamatan negara ini, kemudian terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Nah, sekarang kita ngelihat nih kok ada nih partai parasit demokrasi ini masih hidup ya di negeri kita. Ini yang menurut saya perlu kita pikirkan bersama-sama gitu. Terima kasih Mas Guntur. Kita coba minta pendapat dari Kang Asep. Boleh. Terima kasih Pak Boni, Pak Guntur, Pak Suhaji, teman-teman semua. Jadi saya coba menarik kesimpulan ketika PKS itu kita bicara tadi, sudah akar masalahnya sudah keluar, dan secara undang-undang pun HTI sudah dibubarkan. Dalam politik itu ada 3 posisi, pro, kontra, dan netral di tengah. Dia mau memainkan fungsi ini, netral. Nah, kita sekarang, ini kalau kita sebagai periset, kita akan melakukan permasalahan utama. Latar belakang yang diberikan Mas Guntur, bagus, Pak Suhadi bagus, dan Bang Boni yang paling tajam itu tadi, yang kita mau cut itu sebenarnya institusionalisme dari gerakan itu. Kan itu gerakan politik yang sangat sudah membahayakan NKRI, kalau bahasa saya itu sudah membahayakan. Sekarang kita launching saja sebuah riset, bubarkankah PKS, kasih ke publik, nanti publik akan menjustifikasi. Jadi jangan kita menjustifikasi, publik menjustifikasi melihat dari itu, dengan latar belakang yang Mas Guntur tadi berikan, dan latar belakang sejarah dari HTI, dan kebahayaan yang diberikan oleh Mas Boni tadi tentang institusionalisme itu yang anti NKRI. Selesai tugas kita mainkan itu. Jadi memang itu kan yang sebetulnya menjadi keresahan. Riset publik, kita lakukan riset pelembagaan. Pelembagaan itu paling bahaya. Ideologi radikal. Right. Bahaya banget. Makanya kita butuh publik yang Asep ya. Riset publik untuk menakar pendapat publik. Dan berapa sih kita bisa ukurkan nanti dari sini? Setuju kan kamu? Iya, saya setuju. Dan kita itu tidak mengadili, bukan kita yang mengadili, tapi publik yang mengadili. Ya, Sobat Boni, dan ini forum juga hanya untuk diskusi. Ya, kita tidak bermaksud mengadili PKS. Bukan mengadili. Bahwa PKS itu diadili oleh publik, bukan urusan kita. Thank you Kang Boni. Oke, tadi kan sudah dibahas ya, kalau memang PKS ini adalah satu-satunya parpol yang menolak KN ya, Mas. Terus di sini PKS juga selalu membangkang ya, entah itu undang-undang IKN atau undang-undang kekerasan seksual, Mas. Di sini saya mau menanyakan, apa ada peraturannya sendiri dalam undang-undang yang bisa membubarkan peraturan terkait kritikan masyarakat ini bisa membubarkan berujung pada pembubaran parpol, Mas? Gini, saya ini kan bukan ahli hukum. Saya kan hanya katakanlah baca-baca bahwa undang-undang tentang parpol, dan di situ ada klausul soal pembubaran partai politik, dan itu semua melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi yang sebutkan berapa pasal berapa 45 lah, saya nggak terlalu hafal soal itu, tapi intinya adalah sebuah partai politik itu bisa bubarkan ya dengan putusan Mahkamah Konstitusi apabila dia melanggar beberapa pasal itu kan, ada soal
katakanlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan kemudian juga dengan peraturan dan perundangan yang ada dengan Pancasila ya, kemudian juga menganut paham Leninisme, Marxisme, kemudian juga ada terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Ya, nah kita bicara soal undang-undang itu ya tergantung seperti kata Pak Asep, kata Bang Boni tadi ya. Sekarang ya tinggal kita buka aja kepada publik ya kan, pada publik itu aja. Dulu waktu kita bubarin FPI HTI kita juga nggak misalnya. Pertama kita adalah mengedukasi. Inilah kenyataan. Kita bicara fakta ya. Kita bicara fakta. Kita nggak hanya bicara soal ini kan bukan barang baru, bukan hanya ada di Indonesia. Ini barang juga ada di Jordan, ada di Kuwait, ada di Mesir, ada di mana-mana. Dan kan kita lihat bagaimana sikap negara setempat terhadap paham Islam politik seperti itu gitu. Nah, kita sampaikan aja kepada masyarakat. Kemudian kenyataannya gimana? Ini ada manfaatnya nggak PKS bagi negeri ini? Itu aja kan? Kok yang dia aja menjadi parasit, menjadi benalu. Itu dia. Itu saya masuk. Jadi menarik sekali ketika ada backup riset publik. Kalau itu menjadi undang-undang pun, kalau itu diputuskan akan kuat. Kita nggak siang memutuskan itu, DPR tidak akan dipersalahkan. Eksekutif tidak akan dipersalahkan, yudikatif tidak akan dipersalahkan. Ada riset publiknya. Itu Kang Boni. Itu permainan cantik. Terima kasih. Terima kasih. Ayu punya pertanyaan kembali. Oke, kalau aku sih thank you Bang Bon, terus Gus. Terima kasih. Sebelumnya saya juga melihat hari ini ya, bagaimana keberadaan anak muda ketika melihat adanya berbagai macam statement ataupun sikap yang sekiranya kita untuk adopsi menjalankan di dalam kehidupan kita sebagai warga negara yang baik gitu, atau sebagai anak muda yang sekiranya kita harus berperilaku seperti apa. Saya lebih berpikir bahwasanya jangan sampai anak muda yang hari ini sekiranya masih membutuhkan banyaknya ilmu untuk bisa nanti ke depannya menjadi seorang pemimpin, tapi menjadi salah arah gitu. Ya, jadi apakah keberadaan dari salah satu partai atau adanya keberadaan salah satu cuitan gitu ya, cuitan yang hari ini disampaikan dan itu memprovokasi dan itu yang bersifat bisa sekiranya tuh anak muda nantinya terbawa dengan adanya arus gelombang digital yang hari ini masuk dan tidak bisa menahan atau bisa melawan adanya terpaan-terpaan radikalisme itu, apakah ini bisa dipertahankan? Itu menjadi pertanyaan besar. Apakah ini bisa dipertahankan untuk Indonesia yang sekiranya membangun anak muda yang nantinya di 2045 akan menjadi pilar untuk negara ini gitu. Tapi itu kembali lagi, kalau saya lebih melihat bahwasanya paham-paham anak muda hari ini ke arah mana gitu. Kita ya sebagai anak bangsa juga saat ini berpikir apakah negara hari ini mengarahkan kita untuk bisa memahami adanya paham radikal sedikit-sedikit gitu, karena hari ini bagaimana ketegasan dalam memberantas dengan adanya radikal sepertinya masih ada ketakutan sedikit-sedikit juga. Jadi hal itu yang kita anak muda juga menggelitik gitu. Kenapa hal itu masih ada? Jadi menurutku gelombang Islam politik yang tadi disampaikan juga kalau ini tetap masih ada dan anak muda tidak bisa menerpa dengan adanya arus tersebut, itu menurutku nation state-nya itu nanti kadang bisa kita bingung ke arah mana gitu Bang. Ini saya potong sedikit. Siap. Ya Anda tahu kan Arab Spring itu dimulai dengan seorang anak muda. Jadi dia pedagang kaki lima, buah, lalu diperas, dia mengadu ke kantor gubernur berulang-ulang, tidak ada yang respons, akhirnya dia bakar diri. Dan simpati terhadap dia itu juga dimulai oleh anak muda menggunakan media sosial. Ya, gelombang simpati itu kemudian mengkristal dan melahirkan satu gempa besar yang mengguncang seluruh otoritarianisme di Timur Tengah. Nah, Anissa sebagai representasi kaum milenial di forum ini, bagaimana melihat ke depan Indonesia ini? Kalau misalnya, katakanlah presiden 2000 siapapun lah setelah Pak Jokowi itu presiden yang didukung oleh PKS, apakah kita yakin bahwa NKRI masih seperti ini? Atau di mana persis letak keresahan Anissa sebagai anak muda? Kalau saya dengan pertanyaan tersebut, saya lebih bertanya kembali gitu Bang. Bahwasanya tadi yang Abang juga sampaikan masih ada pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan adanya DRT yang
ganda gitu. Nah itu tidak bisa kita sampaikan, tidak bisa kita sampaikan kalau PKS itu ada 2 ADART. Kita nggak punya barang bukti kalau kata anak muda. Kalau kata anak muda bos nggak ada barang bukti bos gitu kan. Iya makanya tadi kan saya katakan itu pertanyaan orang yang tidak bisa kita jawab. Ya itu kan pertanyaan yang masih saat ini menjadi pertanyaan besar dan saya pun tidak bisa menjawab karena saya pun baru tahu ya sore itu saya kadang anak muda juga itu kan yang inilah fungsinya kita berdiskusi gitu. Tapi maksudku ketika abang bertanya apakah dari nantinya akan ada seorang presiden yang terlahir dari partai PKS, apakah itu berbahaya untuk negara ini gitu ya ataupun untuk anak muda? Menurutku kembali lagi bagaimana dari sistem yang ada di dalam PKS itu sendiri. Kalau misalnya hari ini masih ada gelombang Islam yang sekiranya itu mengarahkan bukan kepada demokrasi, menurutku itu akan membahayakan kepada negara kita ini sendiri karena anak muda akan frame dan stigmanya itu terbentuk bahwasanya only Islam, sedangkan kita hidup masyarakat kita plural. Jadi so why not kalau kita memangkas yang sekiranya itu tidak berfungsi untuk negara kita dan anak muda. Wah, cantik. Boleh saya tambahkan sedikit? Siapa? Mari kita riset kaum milenial. Ya exactly sih, pastinya gitu itu akan sebenarnya sebelum ataupun mau melakukan satu riset yang paling mudah itu hari ini kita melihat bagaimana mereka like dan mereka juga memberikan retweet gitu ya kepada siapa dan seperti apa gitu konteksnya. Nah kontennya itu biasanya kita bisa baca mereka ini arahnya kemana. Kalau mereka abu-abu atau mereka itu seperti layangan putus yang nggak tahu mau gimana kan. Tapi menurutku mereka itu bukan yang tidak paham, tapi mereka itu memahami tapi kurang dalam. Artinya di situ peran yang sekiranya seperti Bang Riset, terus juga Gus ya, Bang Boni ya, di sini paradigma Boni Hargen memberikan masukan-masukan yang sekiranya anak muda nanti nggak hilang arah. Nah, yang Anissa sampaikan tadi itu riset, dia mencatat berapa yang cyber atau yang lain. Keren. Boni Hargen paradigm. Tahun 2020 Gus Romli. Tahun 2020 ini Kang Asep, Dr. Kusnanto Anggoro termasuk kami dan yang lain menulis satu buku membendung radikalisme di kalangan milenial. Sebetulnya satu keresahan kita itu begini. Nanti saya minta pendapat Gus Romli. Kaum milenial ini kan punya keunggulan banyak lah. Dalam bahasa saya ini generasi post institusional. Generasi yang coba mempertanyakan segala macam kewibawaan dan bahkan arogansi pelembagaan nilai-nilai dan otoritas dari generasi-generasi sebelumnya. Dan dia coba mencari kebenaran yang langsung ke hakikatnya. Jadi kebenaran yang hakiki. Maka dia ini generasi yang sensitif dengan masalah kemanusiaan, dengan kejujuran, dengan keadilan dan sebagainya. Dan kita apresiasi itu. Tetapi generasi milenial juga, mohon maaf, generasi yang tidak suka membaca buku tebal, nggak suka sejarah, cari gampang dan lebih mudah menikmati yang visual ketimbang salah satu yang lebih rumit. Nah, muncullah satu tayangan film judulnya Khilafah kalau nggak salah ya. Film ini kemudian mengubah persepsi orang sebetulnya tentang sejarah Indonesia. Dan juga saya melihatnya bisa berpotensi menggeser definisi nasionalisme. Dan ini semua bagi kita tentu ancaman serius kalau kita bicara dalam konteks merawat keindonesiaan. Kenapa? Karena pertama ini bukan sejarah Indonesia. Indonesia tidak dibangun di atas khilafah. Kita masih ingat polemik tahun 1930-an dan itu dicatat luar biasa dalam buku Polemik Kebudayaan. Indonesia itu dimulai dari kapan? Kan pertanyaannya. Apakah sebelum 1908 yang kita kenal sebagai titik kebangkitan nasional itu Indonesia atau bukan? Perdebatan di sana ada apa namanya Sanusi Pane, terus kemudian satu lagi tokoh besar gitu. Dan ini mereka semua berdebat soal 1908 itu Indonesia atau bukan. Sebagian mengatakan bahwa itu bukan Indonesia karena kesadaran Indonesia baru lahir di kebangkitan nasional. Tetapi sebagian lagi mengatakan enggak. Dialektika sejarah dia tidak pernah bersifat bukan sesuatu yang ex nihilo dalam bahasa Latin. Bukan sesuatu yang lahir dari kekosongan. Maka Indonesia kita tidak hanya bicara 1908 ke sini, tapi kita juga bicara akarnya. Kutai Kertanegara, Kerajaan Mataram, Majapahit, semua itu adalah Indonesia. Nah, teman-teman sekalian,
ini soal paradigma. Nah, saya lebih percaya kepada paradigma konstruktivis itu, bahwa keindonesiaan kita dan Indonesia itu bukan hanya sejak 1908 atau sejak istilah Indonesia itu ditemukan oleh Logan, dikembangkan secara lebih serius oleh Adolf Bastian. Saya sudah pernah ke monumennya Adolf Bastian. Ini seorang etnolog dari Jerman yang mengembangkan konsep Indonesia sebagai sebuah bangsa. Indonesia als eine Nation. Nah, teman-teman sekalian, Indonesia dalam pemahaman konstruktivis itu adalah sebuah bangsa yang terus mengalami proses membangsa atas dasar kesadaran. Maka selama kesadaran kita menjadi bangsa itu bertahan, kita adalah Indonesia. Ketika kesadaran itu dihancurkan atau memudar, kita melemah dan kita menghilang sebagai Indonesia. Maka jauh sebelum 1908, kita sudah Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Indonesia ini masih akan terus bertahan ke depan 100, 1000 dan selamanya? Ini tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Dan di sini dalam diskusi ini kita melihat ada satu anasir ancaman, munculnya gelombang radikalisasi. Saat yang sama gempuran-gempuran teroris, dan saat yang sama juga kita melihat ada provokasi politik yang dilakukan oleh partai politik tertentu, oleh organisasi massa dan sebagainya, dan semua menyinggung soal ideologi negara. Pancasila yang merupakan pengikat kita semua. Indonesia adalah satu bangsa yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Kita disatukan bukan hanya oleh sejarah, tapi oleh kesadaran kita untuk menjadi satu keluarga besar yang bernama Indonesia. Dan Pancasila sebagai ideologi memberi kita landasan, sekaligus memberi kita orientasi. Kita mau kemana, dan kita mendefinisikan diri kita di tengah lingkungan global. Pancasila adalah ideologinya. Nah, sekarang ketika kita mendiskusikan soal pembubaran PKS, tentu tidak bermaksud kita dendam atau benci terhadap partai politik tertentu. Tapi poinnya bahwa partai politik apapun, organisasi massa apapun yang diduga dan terbukti mengganggu dan bermaksud menghancurkan, mendekonstruksi ideologi negara atau menjauhi konstitusi harus dibubarkan dan tidak selaras dengan cita-cita pendirian republik ini. Ya. Saya kira teman-teman sekalian, sebelum ada yang mau berkomentar nanti, kita mau komentar, silakan. Begini, kita dalam kesempatan ini kan kami juga punya grup namanya Halakoh ya, itu kajian Islam yang dihadiri dengan para profesor, rektor dan sebagainya, para dubes dan sebagainya. Nah, ini banyak kajian-kajian yang kita lakukan. Kenapa sekarang model Islam Indonesia sekarang jadi begini? Nah, kita banyak menyarankan kepada cara dakwah NU, Muhammadiyah maupun Al-Irsyad yang lain, harus kita lihat bagaimana cara dakwah itu. Karena di dalam perkembangan yang terakhir seperti kelompok-kelompok Salafi yang radikal, ya, saya katakan radikal. Kenapa orang jadi radikal? Karena tidak mengerti masalah Islam kok apa. Nah, ini persoalannya di situ. Nah, tadilah masuk dari ini sebagai contoh, kalau Islam Salafi yang radikal tadi yang terjadi di luar negeri itu seperti di Sumal. Itu kasus-kasus yang ada di pemakaman yang orang NU ini dibudayakan dengan yang baik, dan ini ada contohnya dari beberapa makam-makam para wali dihancurkan dan sebagainya. Nah, ini kan menyalahi aturan dari yang didoktrinkan oleh pihak NU maupun dari Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, untuk itu kita sarankan kasih masukan kepada pihak NU, Muhammadiyah maupun Al-Irsyad, bagaimana cara dakwah khususnya ke milenial ini. Harus betul-betul diperhatikan, karena perkembangan zaman milenial ini banyak yang tidak mengerti masalah bagaimana radikal yang bisa masuk dan sebagainya itu. Nah, itu harus kita kasih tameng istilahnya lah untuk itu. Itu perlu sebelum kita jangan sampai terlambat nih. Saya pikir seperti kemarin kita kembali lagi kepada si Edi Suryadi ya. Edi Mulyadi itu. Kalau dari segi ini kan orang kan kita itu sudah pelanggaran besar di dalam hal sila ketiga. Ya. Itu kan sangat mengganggu sekali, meskipun saya sebagai bukan orang Kalimantan maupun ini, saya terusik dengan omongan dia itu. Apalagi saya lihat di videonya itu, wah, dengan menggebu-gebu ini.
Begitu saya lihat siapa dia nih, saya cari apa sih yang disampaikan oleh Mas Guntur tadi, ternyata backgroundnya dari situ. Nah karena itu orang nggak ngerti masalahnya di situ. Meskipun semalam saya lihat di TV One itu dia minta maaf dan sebagainya, tapi kan kelompok sana meskipun orang lain dia lupa akan bahwa Indonesia negara Pancasila. Betul. Terutama sila ketiga itu. Nah ini kan dia tidak diinikan. Nah itu tadi kembali kepada masalah hal-hal yang mereka belum tahu sehingga ini kan terus menggebu-gebu karena disokok oleh otaknya dicuci dengan yang tidak benar tadi. Orang kan bertanya nih sebetulnya setelah pembubaran FPI, setelah pembubaran Hizbut Tahrir, ini orang-orang pada kemana ya? Nah itu kan ya. Pertanyaan orang-orangnya kemana ya? Kalau boleh jujur ya, tentu mereka tetap jalan di bawah meja istilahnya. Ya, ada yang masuk partai politik, ada yang bikin gerakan sendiri-sendiri. Tapi saya mau mengatakan bahwa ideologi itu kan semacam energi, dia mengikuti hukum kekekalan energi, kan? Bahwa dia tidak pernah bisa mati, dia hanya bisa berubah bentuk. Nah, upaya negara adalah bagaimana supaya energi negatif itu bisa berubah menjadi energi positif. Tetapi sejauh ini kan itu masih upaya, artinya masih belum bisa dikatakan ada keberhasilan. Nah, kira-kira satu gambaran proyeksi ke depan ya yang ada di kepala Gus Romli, apa yang kemungkinan terjadi setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden suatu waktu? Kalau menurut saya kita harus tetap vokal untuk menyelamatkan negeri ini, mempertahankan negeri ini. Dalam arti seperti ini, Bung Boni. Tadi juga dari Anissa tadi itu ya, soal milenial, soal masa depan bangsa. Bahwa kita ini bangsa mau maju, ya, mau bangkit, mau besar. Ibu kota negara baru pindah, kan di situ sudah akan ada proyek dan pembangunan yang luar biasa. Pak Jokowi akan melarang ekspor barang mentah, artinya barang semua itu harus dikelola di sini, teknologinya di sini, lapangan kerja di sini. Kemudian kemarin juga soal penguasaan kontrol udara yang diambil dari Singapura untuk Riau, kemudian Natuna dan sebagainya. Jadi ini bangsa benar-benar pengen maju, pengen bangkit dan ingin kontribusi dalam dunia, termasuk juga kalau milenial. Lihat kok masih ada yang ngomongin isunya PKI, komunis, Cina, Yahudi. Lu ngomong Cina, tapi HP yang lu pakai produk Cina ya. Lu ngomongin tentang Yahudi, tapi lu masih pakai Facebook, Instagram. Yang itu Mark Zuckerberg adalah orang Yahudi. Jadi ya buat apa gitu loh. Kita pengen maju. Nah, kelompok-kelompok seperti ini yang harus dibereskan gitu loh. Ini harus diselesaikan. Jangan sampai kita mau berpikir maju ya. Ada orang yang pengen maju melesat ke depan, tapi masih ada yang mau pegang kaki kita ini, masih mau dikasih ini isu-isu yang remeh-temeh dan ini ya. Mungkin kaum milenial tidak terlalu sadar, tidak terlalu mengerti ya, mungkin juga karena kesalahan kita yang belum mentransformasikan pengetahuan ke dalam media yang akrab dengan mereka. Tapi kita harus melindungi apapun keadaannya. Karena ini terkait kadang-kadang ya mungkin orang masih naif, tidak tahu, dianggap ini sama kayak dulu, orang nggak bisa membedakan mana itu Islam, mana FPI, mana HTI. Dianggapnya FPI itu Islam, dianggapnya HTI itu Islam. Tidak dong, ini cuma ormas, ini bukan agama gitu loh. Dan jangan samakan antara HTI dengan NU bangun pesantren, bangun rumah sakit. HTI cuma partai politik, kerjaannya cuma demo, ya kan, terus menghasut. Ini beda. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. PKS sama partai politik lah, iya. Sama partai Islam, P3 juga sama. Tapi ada bedanya. P3 sebagai partai Islam itu punya sejarah dengan Republik ini gitu loh. Kalau PKS sejarahnya tuh di Mesir. Iya. Sejarahnya tuh kemana? Ke Palestina, bukan di sini sejarahnya. Pahlawan yang mereka tanya bukan pahlawan Indonesia, Bos. Pahlawannya orang sana gitu loh. Hasan al-Banna atau apa, bukan orang Indonesia gitu. Kalau P3 masih punya pahlawan nasional namanya Kiai Bisri Samsuri, orang-orang NU. Tapi ini beda. Nah, kita untuk membedakan hal ini yang penting, Bung Boni. Menyampaikan edukasi kepada publik. Pada milenial termasuk juga. Jangan sampai ketipu. Kita dulu pernah ketipu dengan isunya FPI, HTI dianggap Islam, kemudian ketika kita mengkritik FPI dianggap mengkritik Islam. Tidak. Bukan. Sama kayak sekarang kita juga mengkritik PKS. Ini beda barang ini gitu loh. Jangan kita mau maju nih sebagai bangsa, pengen kuat sebagai negara. Jangan lagi diisukan
isu Cina, isu komunis, isu PKI, isu Yahudi, nggak produktif sama sekali. Ini harus dibereskan dulu ini. Luar biasa. Itu Bung Boni. Sobat Boni sekalian, terima kasih Gus. Sobat Boni sekalian, sepanjang abad 20, salah satu perdebatan terbesar di lingkungan global adalah apakah Islam kompatibel atau tidak dengan demokrasi. Dan sebagian pemikir Barat dengan arogan mengatakan bahwa Islam is not compatible with democracy. Dan kemudian orang berbicara soal demokratisasi dunia Islam. Kita di sini tentu sebagai satu bangsa dengan penduduk Islam terbesar tentu menolak semua tesis itu. Dan satu karya besar dari senior guru atau teladan bagi kami semua yang bergerak di dunia sosial politik, namanya itu Bob Hefner. Dia menulis satu karya yang cukup sangat-sangat positif tentang Indonesia, yaitu Civil Islam, Islam sipil. Di sana dia dengan basis studi kualitatif yang cukup mendalam di Pulau Jawa menyimpulkan bahwa Islam Indonesia Islam yang moderat, inklusif, dan sangat selaras dengan demokrasi. Dan kemudian tesis ini saya temukan juga dalam tesisnya Michael Lafang. Dia mengatakan bahwa satu keunikan dalam proses nationhood, pembentukan kebangsaan Indonesia, yaitu ketika para sarjana Islam yang pulang studi dari Timur Tengah di awal abad 20, 19-an, itu yang Malaysia coba pulang ke negaranya dan membangun sebuah demokrasi dengan nuansa Islam. Yang Brunei juga demikian dan sebagainya. Tetapi Indonesia justru merumuskan satu nation state yang berdasarkan demokrasi murni. Memang kita punya sejarah soal Piagam Jakarta, tetapi kita punya para pendiri bangsa dengan kebesaran jiwa. Mereka merangkum segala macam pendapat dan mereka mengedepankan inklusivisme, dan kemudian Piagam Jakarta dibatalkan dan kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak ingin identitas Islam yang merupakan bagian inherent dari Indonesia, pembentuk dasar dari entitas bernama Indonesia ini, itu diracuni, dirusaki oleh paham, ideologi, aliran yang muncul belakangan, yang masuk kita kategorikan sebagai transnational ideology. Dan kelompok-kelompok itu hari ini justru mendominasi di media sosial dengan segala macam inovasi, rekayasa sosial yang dilakukan. Mereka sukses melakukan propaganda, mencuci otak, dan membangun persepsi baru di kalangan masyarakat. Nah, disinilah kita mengundang kewarasan kita untuk berpikir. Baca sejarah, seperti kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah, kan nasib jas merah. Ini poin bukan sekedar kita menghafal bagaimana Budi Utomo dulu bergerak, bagaimana Sumpah Pemuda, bagaimana kemudian perjuangan kemerdekaan di bawah pimpinan Bung Karno dan sebagainya. Tetapi bahwa memahami sejarah adalah memahami hakikat dan identitas kita, menelusuri diri kita. Maka ini juga berkaitan keberlangsungan hidup kita ke depan. Jadi jangan memanipulasi sejarah supaya kita tidak menjadi pribadi yang manipulatif. Dan hari ini ada kelompok politik yang coba memanipulasi sejarah untuk kepentingan politik. Mereka menjual agama, mereka menjual ayat untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Jadi semoga ini menjadi perhatian kita bersama, teman-teman Sobat Boni sekalian. Ya, mungkin ada yang mau tambahkan dari para narasumber, yuk sebelum kita tutup. Mungkin di sini kan Bang jadi ada indikator untuk merubah ideologi ya Bang ya. Ini juga tentunya ideologi milenial dan harus ada peran dari pemerintah sendiri. Peran itu sendiri tentunya harus sejak dini ya Bang ya. Apa perlu pemerintah ini membuat sebuah badan untuk atau pergerakan agar milenial atau ideologi ini tidak berkembang sejak dini gitu Bang. Gimana? Anissa mungkin radikalisme atau tidak berkembang, tapi sudah berkembang. Ya, maksudnya menghentikan dan sudah berhenti sampai di situ saja gitu. Agar dari akar-akarnya dicabut gitu Bang. Kang Asep mungkin atau mengurangi, bukannya ini karena sudah masuk dan sudah membesar. bagaimana kita cegah tadi saya bilang itu kasih tameng. Nah itu tadi lah
salah satunya fungsi dari organisasi LSM seperti Muhammadiyah, NU, LSM dan sebagainya. Kita ini kan bagaimana nih supaya mereka tidak ini. Nah itu kan juga ya, sebenarnya sudah ada jawabannya ketika Bang Boni melakukan penetrasi ke sekolah SMA melakukan pendidikan politik melalui riset anti radikalisme. Tinggal itu di maintain. Sebenarnya Bang Boni dengan paradigmanya sudah berjalan duluan dia. Cuman dia belum lanjutkan. Judulnya kan Kang Guntur, kita merawat Indonesia. Iya, mungkin Ayu mau tambah. Anissa, sorry. Kalau saya sih lebih berpikirnya ya, hari ini milenialnya jangan hanya dijadikan jargon gitu. Betul. Karena ketika ya saya berharap semuanya yang ada di sini merasa kalau kita milenial gitu ya, agar lebih semangat kita ngobrol. Jadi nggak, kalau kamu beneran milenial. Ya kan maksudnya biar semuanya merasa milenial ya kan Gus gitu maksudku. Jadi maksudku jadi aku tuh sebenarnya lebih berpikir kalau misalnya hari ini milenial itu hanya dijadikan sebagai jargon yang sekiranya itu untuk memperlihatkan kepedulian kalau memang kita semua yang sudah, maksudnya bukan kita, senior ya lebih memahami atau lebih peduli gitu untuk milenial kalau ternyata paham radikal itu harus bagaimana dikikis dengan adanya nilai-nilai ideologi gitu kan. Nah, nilai-nilai ideologi itu harus disuntikan terus dan harus terus bahasanya itu adalah lebih bisa masuk ke paradigma yang lainnya dan itu mereka itu bisa bandingkan mana yang sekiranya harus mereka jalani di negara kita yang hari ini ada gitu. Nah, tapi memang menurut aku ya sebagai anak muda lebih berpikir kalau hanya dijadikan jargon tapi anak muda itu tidak diberikan cara yang sekiranya lebih inovatif Bang, dan dengan cara-cara yang sekiranya hanya dijadikan materi-materi saja tanpa adanya contoh sikap yang sekiranya harus seperti apa, menurutku tetap nol gitu. Jadi kalau misalnya kita terus anak muda ini dibilang iya kamu harus paham dengan adanya nilai ideologi, kamu harus bisa memahami adanya terpaan-terpaan dari bagaimana paham-paham radikal itu jangan sampai masuk ke dalam pikiran kita. Oke, tapi caranya sejauh mana? Betul. Itu bisa dikonsenkan kepada anak muda. Jadi jangan apa-apa melulu anak muda dijadikan jargon gitu. Jadi kalau misalnya jangan sampai nanti ketika itu hanya dijadikan jargon dan itu hanya dijadikan bungkusan untuk sekiranya itu akan dinilai bahwasanya di Indonesia ini peduli dengan adanya anak muda untuk paham radikalisme itu jangan sampai masuk. Nah, itu menurutku anak mudanya juga jadi mulai berpikir, loh kok kita cuma dijadikan ini, tapi setelah kita mau bertanya lebih dalam, nggak ada yang bisa jawab itu loh. Jadi bingung gitu jawabannya mana. Jadi jangan sampai kalau Father sampaikan ya Bapak Insinyur Soekarno dengan adanya 1000 orang tua dan 10 pemuda bisa merubah dunia, jangan sampai 10 pemuda ini merubah negara ini dengan paham radikalisme yang sekiranya membawa kehancuran. Sobat Bodi sekalian, tadi Anissa, siap kita. Ini saya jelasin dulu sedikit. Ini Anissa tadi dan kita semua berulang kali menyebut kata kaum radikal. Nah, perlu kita jelaskan bahwa kata radikal itu sendiri sebetulnya kata yang netral. Kata radikal berakar dari kata bahasa Latin itu radix. Perubahannya itu bisa radicis, ya. Radikal dari kata Inggris, kemudian kata sifatnya radikal. Nah, artinya kembali ke akar. Radikal itu hakikatnya itu kembali ke akar. Kalau Anda baca teori-teori demokrasi, terutama teori-teori post-strukturalis, Anda bisa banyak itu temukan kajian-kajiannya Laclau, Mouffet dengan konsep demokrasi radikal. Itu sebetulnya demokrasi yang kembali ke akar. Nah, ini bagaimana radikalisme ini kemudian menjadi persoalan di kita dan kita menggunakan kata itu hampir tiap hari di dalam dinamika sosial keagamaan. Ada kelompok yang namanya kaum Puritanisme. Awalnya di situ dulu. Puritanisme, ya, kaum Puritan. Puritanisme itu adalah satu paham yang ingin kembali kepada ajaran-ajaran yang asli sebagaimana tertulis di dalam kitab suci, dan itu ada di semua agama. Dari Puritanisme orang mengalami pergeseran, dia masuk ke kaum fundamentalis. Fundamentalisme itu adalah satu gerakan terutama yang muncul di abad ke-18 akhir, abad 19 awal. Itu gerakan yang
kembali kepada fundament-fundament, dasar-dasar ajaran agama. Kenapa? Karena ketika itu muncul satu gelombang modernisasi yang dianggap mengganggu. Dan perlu kita pahami, fundamentalisme itu pertama kali muncul di dalam tradisi Kristiani, yaitu terjadi di Amerika. Kemudian fundamentalisme ini juga menular ke kawasan lain termasuk ke Timur Tengah. Gerakan fundamentalis di agama-agama berkembang, tetapi intinya adalah menolak modernisme karena dianggap bahwa modernisme mengganggu, merusak, menodai kemurnian agama. Dari fundamentalisme ini orang bergeser ketika perjuangan mempertahankan kesucian ajaran agama, kesucian hidup sosial, kesalehan sosial itu tidak bisa diraih dengan cara-cara yang pasif. Orang berpikir untuk bergerak. Radikalisme adalah sebuah paham mempertahankan kemurnian ajaran, mencapai cita-cita hidup sosial dalam paradigma agama dengan cara-cara membenarkan strategi-strategi yang keras, violent strategi. Ya, strategi-strategi kekerasan dibenarkan untuk tujuan menyelamatkan ajaran agama, menyelamatkan kesalehan sosial. Nah, dari radikalisme ini satu langkah lagi, ketika orang kemudian jenuh, dia merasa bahwa perjuangan dengan strategi radikal tidak mampu mempertahankan dan mencapai tujuan agama, dia menempuh jalan terakhir, yaitu terorisme. Terorisme adalah sebuah paham yang meletakkan teror sebagai strategi pokok di dalam memperjuangkan tujuannya. Jadi teman-teman, kata radikal dalam diskusi ini kembali ke dalam pemahaman yang tadi, ya, supaya kita semua tidak salah kaprah. Banyak yang radikal. Kita bicara nasionalisme juga bisa radikal. Istilahnya Herbert Fitt, Anda bisa baca bahwa nasionalisme radikal itu salah satu paradigma, satu ideologi yang juga membentuk konstelasi politik Indonesia 1945 sampai 1965. Nah, kita kembali tadi ya soal kaum milenial. Betul, kita semua mengapresiasi pandangan Anissa bahwa memang kaum milenial tidak bisa dijadikan jargon saja. Dan saya kira ini juga harus dilihat sebagai beban besar bagi kaum milenial sendiri, bahwa generasi ini dan bangsa ini mengharapkan begitu besar dari mereka, sehingga beban besar ini harus dipikul dan dipertanggungjawabkan. Maka perlu ada aksi kan, perlu ada action. Sehingga kalau kita adalah kaum milenial yang mungkin tidak peduli dengan perdebatan diskursus semacam ini, mari kita peduli. Karena ini bukan soal kamu, bukan soal tetanggamu, tapi ini soal generasi ke depan dan seluruh bangsa ini. Soal anak yang akan kamu lahirkan, cucu-cucu yang akan kamu miliki. Sejarah ke depan akan terus berlanjut tanpa atau bersama kamu. Maka kita harus peduli mulai di sini, hari ini, ya, mendiskusikan soal radikalisme. Dan tema besar kita hari ini adalah apakah mungkin PKS dibubarkan. Itu tidak diletakkan dalam paradigma dendam, tetapi dilihat dalam konteks menyelamatkan Indonesia ke depan. Kita melihat apakah ada anasir-anasir ancaman yang sangat serius di sini. Nah, mudah-mudahan kita juga berharap PKS sendiri juga menjadikan ini sebagai refleksi, supaya ada koreksi, ya. Refleksi untuk koreksi artinya kalau memang ada tanda-tanda PKS menjadi ancaman bagi Pancasila ke depan, bagi NKRI, ya hari ini masih ada waktu untuk mengoreksinya, ya. Tapi kalau misalnya diskusi ini dianggap sebagai sebuah serangan, ya kita tidak punya kuasa, silakan itu ditafsir secara bebas. Kalau anak muda sih saya rasa ini menjadi satu referensi ya, kalau memang mereka itu cerdas dan bijak gitu. Karena kalau misalnya mereka beranggapan ini adalah menggiring opini untuk arah yang negatif, berarti kurang bacaan dan mungkin mainnya kurang jauh, Bang. Betul. Dan Indonesia terlalu mahal, ya. Indonesia diperjuangkan dengan darah, dengan keringat, dengan lelah, perjuangan yang panjang oleh para pahlawan, oleh para pendiri republik, oleh nenek moyang kita. Ya, bayangkan Indonesia sendiri di awalnya di kalangan ilmuwan di luar itu cuma dianggap kumpulan-kumpulan orang di seberang India. Indonesia dikata Indus dan Nesos. Indus artinya India atau orang India. Nesos itu kepulauan. Jadi Indonesia awalnya di kalangan para ilmuwan dunia itu orang-orang di sebelah kepulauan-kepulauan di sebelah India, atau orang-orang yang menghuni kepulauan di sebelah India dan diduga masih merupakan orang India. Adolf Bastian, etnolog Jerman, yang kemudian mengembangkan satu paradigma baru bahwa Indonesia bukan orang-orang yang sekedar ada di kepulauan sebelah India,
tetapi mereka adalah sebuah bangsa tersendiri. Sebuah bangsa tersendiri. Ya. Saya kira kemudian kata bangsa ini dia mengambil bentuk sampai merdeka 1945, itu perjuangan yang panjang. Banyak nyawa yang hilang, banyak korban, dan kita tidak mau perjuangan mulia dan panjang ini dihancurkan oleh hadirnya satu kelompok ideologi dan kelompok politik yang cuman mampir di republik ini, mengambil susu dan madunya, lalu menyisakan nila di dalam. Ini yang kita tidak kehendaki. Maka sejarah memanggil kita semua, dan Anda terutama kaum milenial, mari kita sama-sama berpikir dan bertindak menyelamatkan NKRI hari ini dan sampai selamanya. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Paradigma Boni Agens di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Gus Romli, Anissa, terima kasih Pak Haji, terima kasih. Salam waras, salam Indonesia.